Tapi aku harus bisa ngebayangin sedihnya kalau aku ada di posisi karakter itu. Yang penting selalu berusaha, jangan cepat nyerah. Soalnya kalau cepat menyerah, ya nggak akan jadi. Dan aku mau tahu nih, yang sebenarnya Kak Gita cita-citakan dari kecil tuh apa sih? Apakah dunia seperti ini? Enggak. Sebenarnya sama sekali nggak Enggak. kepikiran untuk terjun di entertain. Kalau ditanya dulu pengen cita-citanya jadi apa? Apa, gengs, apa aku harus jadi suaminya Coba gitu? ya, kamu latihan jadi suami ya. Aduh acting harusnya. Ya gitu ya, iya. Boleh, Mel. Jadi nggak bisa. Boleh. Mau nanya nih, Apa? Kak, masa kecilnya itu pernah nggak sih Kak, kakak tuh makan telur gulung gitu? Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back di program aku, Lucky Story. Lucky Jadi Story. segudang cerita inspirasi. Oke. Dan kali ini spesial buat sahabat Media DA nih. Ya Allah, aku senang banget kehadiran Kak Gita Virga. Aduh, aku juga senang bisa di sini. Nah, untuk teman-teman semua yang belum tahu siapa nih Kak Gita Virga, ya Allah. Itu kan aslinya, ketemu aslinya jadi canggung aku loh ngomongnya. Ini untuk teman-teman yang suka nonton apa tuh yang di Indosiar, yang filmnya Aku Menangis. Iya nggak sih? Oh, itu soundtrack ya? Oh, lupa. Judulnya apa sih? Istri apa? Suara Hati Istri. Nah itu, aku juga sering nonton. Ternyata ya Allah kabulkan doaku bisa berjumpa lewat Ayahanda Nabi Sudirman. Nah kita di program Lucky Story kita akan cerita berbagi inspirasi, motivasi dan cerita gimana kita bisa sampai di titik seperti ini. Gitu. Gimana kabar Kak Gita, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sini semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sehat banget. Apalagi sekarang nih aku sehat banget loh. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan, aku mau sharing dengan Kak Gita. Kebetulan kedatangan Kak Gita ke sini di hari spesialnya. Benar nggak Iya, sih? benar. Benar nggak? Iya, beberapa hari yang lalu. Oh, beberapa hari yang lalu. Baru aja. Masya Allah, semoga di umur yang sekarang Allah berikan keberkahan, Amin. sehat walafiat, Amin. Allah lancarkan rezekinya, Amin. semoga karirnya makin naik. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Nah, sekarang nih, Kak Gita Virga lagi sibuk apa sih sebenarnya? Sekarang aku masih syuting aja sih. Kalau biasanya sekarang masih disibukkan dengan syuting FTV dan syuting yang lainnya, belum ngambil sinetron yang setiap hari, jadi masih ada waktu luangnya. Kayak sekarang ada waktu luang, aku main kesini ketemu sama kalian semua. Alhamdulillah. Seneng banget gengs bisa disempetin waktu ke sini. Ya Allah, Media DA terasa kayak apa ya, PH besar gitu loh. Amin. Amin ya. Kak, kan aku sering nih melihat Kak Gita di televisi dengan perannya yang itu loh. Kalau itu protagonis ya? Iya, protagonis. Nah, Kak Gita dari umur berapa sih tertarik dengan dunia seni seperti itu? Kalau dibilang tertarik sih sebenarnya kalau dulu belum tertarik sih, biasa aja. Cuman karena waktu itu sempat mamahku itu mendaftarkan aku sebagai salah satu model di majalah. Bener? Iya. Terus dari situ belum ada keinginan yang gimana-gimana sampai akhirnya masuk. Terus mau nggak mau kayak nyemplung ke dunia itu, dan lama-lama makin kesini setelah dijalanin ternyata nyaman dan suka, enak gitu. Jadi dari situ berjalan waktunya aja, prosesnya aja. Waktu itu dari SMP kalau nggak salah umur 13 SMP. tahun aku ikut model untuk majalah ya di Sampul waktu itu. Terus baru udah berjalan waktu proses, jadinya lama-lama suka sampai sekarang deh. Masuk dunia entertain ya? Iya. Sudah, berarti Kak Gita tuh terjun ke dunia entertain melewati dunia model. Iya, awal dulu foto model dulu berarti ya untuk majalah gitu-gitu. Itu SMP? SMP karena memang untuk teenagers, untuk remaja waktu itu. Oh. Cuman ya waktu itu karena masih sekolah juga, jadi kayak ya kalau ada syuting ya aku syuting, tapi sekolah tetap nomor 1. Iya, benar. Nah, setelah lulus semuanya sampai kuliah baru bener-bener difokusin untuk syuting karena kan waktunya bebas dan banyak gitu. Gengs tuh dengerin nih, orang sukses itu tuh kan tipe.
Udah belibet ya. Iya. Nah dulu. Lagi puasa ya. Iya. Iya. Biasa Kak gini Kak kalau ketemu yang gini-gini tuh langsung gugup gitu loh. Iya. Nah, teman-teman mau sukses tuh dimulai dari usia belia. Iya benar. Jadi ya, dan itu semuanya proses juga. Proses bener. Gitu. Selalu. Jadi mau berapapun usianya sebenarnya nggak ada kata telat untuk belajar. Bener Yang banget. penting dimulai aja dulu. Nah, betul. Nah, sekarang aku mau mulai dengan Kak Gita nih. Aduh. Pembicaraan hari ini. Oke. Nah, Kak Gita kan tadi SMP tuh dunia model. Nah, terjun dunia actingnya tuh di usia berapa atau memang Kira-kira mungkin jadi selama setahun itu benar-benar lebih banyak di majalah. Terus setelah itu kan baru mulai kayak ada tawaran-tawaran casting ini, karena mulai dari majalah itu ada tawaran casting ini mulai dari iklan atau FTV, sinetron baru mulai bermunculan. Jadi kayak ya udah setelah itu 1 tahun, mungkin 2 tahun kemudian baru udah mulai ikut syuting. wow. Berarti SMP model bisa dikatakan nggak sih pas masuk ke masa sekolah SMA atau SMK udah mulai dunia artis? Iya, udah mulai syuting. Iya, cuman ya belum terlalu banyak sekarang ya, karena kan masih sekolah waktu itu. Oh, dari saat itu sama sini berapa tahun Kak Gita udah lama. Lama banget ya? Iya, udah lama. Aku aja sampai gak ngitung tuh udah lama. Nah, ini pertanyaan menarik. Kak Gita inget nggak film pertama yang kali Kak Gita perankan? Kalau judulnya aku tuh lupa. Judulnya lupa. Aku ketuker nih, ini yang ini apa yang ini yang pertama aku lupa Oh banget. gitu. Pokoknya ya walaupun aku waktu itu syuting juga, aku tuh perannya juga nggak langsung peran yang bagus gitu. Iya pasti dapatnya peran yang dari bawah dulu. Jadi waktu itu aku sempet berperan kayaknya di FTV tuh temennya pemeran utama gitu. Oh gitu. Terus baru FTV terus ke sinetron, baru lama-lama perannya mulai naik sampai sekarang ya alhamdulillah. Bener. Gitu. Asal nih teman-teman kalau yang suka ngelihat ini jiwa-jiwa wanita nih yang ingin dicurahkan ini nih. Ini the Lord-nya nih. Ini Lord-nya untuk merasa dikecewakan terus. Nah, Kak Gita, dunia seni sudah bertahun-tahun dijalankan dengan Kak Gita. Nah, motivasinya apa sih? Kok bisa senyaman itu di dunia entertain dan menikmati? Apakah memang ada motivasi tersendiri dari Kak Gita Virga untuk terjun ke dunia entertain? Sebenarnya kalau motivasi itu awalnya memang karena mamah dulu pengen masuk majalah, terus abis itu belum kesampaian, dulunya akhirnya anaknya dimasukin untuk jadi foto model di majalah. Terus ternyata aku masuk, ya ibaratnya motivasi aku ya mungkin meneruskan mimpi mamah yang dulu belum sempat terwujud. Ya udah aku ngejalanin, dan emang kebetulan aku juga pas dijalanin enjoy dan suka gitu, ketemu orang-orang baru, belajar dunia baru, dan menurut aku ada tantangan tersendiri gimana kita bisa memerankan satu peran, bisa ketemu banyak orang dengan orang-orang baru juga, dan menurut aku kerjanya fun. Jadi kayak itu jadi motivasi buat aku. Yang penting itu kita cinta sama pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, jadi bisa kerjanya bisa lebih semangat. Nah itu dia gitu. Karena yang enak itu gini ya, kerja di dalam hobi kita. Iya. Bener nggak? Bener. Nah, kalau kerja untuk meraih pundi-pundi. Semoga ya, bisa juga, makan. Tapi kan akan lebih baik kalau kita mencintai apa yang kita lakukan. Benar, karena lebih semangat, lebih enjoy ya. Jadi nggak berasa, duh capek banget. Ya capek pasti ada, pasti cuman ya. Kan kayak pasti ada triggernya nih yang membuat kita untuk lebih bersemangat. Perjuangan sebelum menjadi artis tuh apa sih yang Kak Gita rasain? Perjuangan sebelum menjadi artis, banyak. Sebelum menjadi artis kan pasti kayak melewati banyak banget proses casting, ditolak juga, bahkan mungkin sampai sekarang ada kalanya aku nggak dapet gitu, casting berkali-kali tapi ada saatnya belum lolos gitu, atau misalnya ditawarin untuk peran ini ya lagi mau diajuin, terus tiba-tiba nggak dapet perannya. Itu juga sering, dan maksudnya itu proses banget buat aku. Kalau misal kita dapetin sesuatu ya nggak mudah, kayak bener banget, penuh harus usaha, harus doa. Jadi pelajaran lah untuk kita menghargai proses dan terus belajar. Bener banget. Cuman ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Iya bener banget. Apalagi kalau udah di depan kamera, dulu awal-awal pasti kayak demam kamera gitu, kayak apalagi ntar ada
kalau kita benar-benar udah terjun ke dunia syutingnya gitu di lokasi itu bisa jadi kayak deg. Apalagi kan kita bukan siapa-siapa ya, baru juga, wah itu panas dinginnya loh Kak, Masya Allah. Ya sempat yang tadi Kakak bilang, memulai dari peran-peran yang dasar dulu sebagai kita teman peran pembantu, seperti itu. Cuman ya memang ya lumayan ya Kak, ternyata dunia entertain itu capeknya tuh iya capek. capek banget. Dan sekarang aku mau masuk perannya nih, peran yang di apa ya ibaratnya didalamkan dengan Kak Gita. Kak Gita dengan peran seperti itu menjadi wanita yang protagonis gitu, apa emang pilihan dari Basic sendiri atau memang ditujukan oleh produser? Kalau akhir-akhir ini lebih banyak protagonis, itu memang kebetulan dari production house-nya dapatnya protagonis. Jadi kayak emang aku nggak bisa memilih peran juga. Tapi pernah juga aku berperan antagonis sebenarnya di PH-PH yang lainnya juga. Cuman memang karena akhir-akhir ini lebih cenderung ke peran protagonis, jadi orang tuh ngeliatnya aku protagonis nangis-nangis. Iya. Padahal aku pernah juga berperan antagonis. Oh pernah juga? Pernah. Pernah. Nah Kak, ini sedikit kita curhat ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini mendalamkan peran protagonis gitu, apa emang curhat hati sendiri bukan sih? Jangan dong, aku jadi takut nih, jangan sampai ya. Soalnya kayak sedih banget. Iya kan? Karena kan banyak yang ngira juga, oh ini kayak dia udah emang bakat hidup nih kayak gini, apa pengalaman gitu. Enggak dong, sedih, jangan sampai. Aku kalau berdoa Iya, jangan sampai hidup gue lah. kayak begini gitu. Janganlah. Cuman ya sebenarnya sih ya itu dia, kayak itu kan sebenarnya bagian dari peran kita, gimana caranya biar orang bisa into ke karakter kita juga, merasakan sedihnya kita juga. Bener. Itu kayak tantangan buat kita untuk bisa membawa peran itu sesuai dengan karakter yang di skenario gitu. Jadi kalau itu semua aku rasa itu jadi tugas aku. Kalau misalnya aku main di sinetron ini perannya seperti ini, ya aku harus benar-benar mendalami walaupun aku belum pernah gitu, tapi aku harus bisa ngebayangin sedihnya kalau aku ada di posisi karakter itu. Nah betul, karena menjadi peran itu mewakilkan 1000 hati ya. Iya benar. Bener nggak sih? Suka banyak, aku banget tuh, aku juga pernah pengalaman itu. kayak gitu. Apalagi emak-emak. Iya. Bener nggak sih? Bener. Karena kan ada emak-emak yang kalau nonton sinetron ya, gak jahat banget tuh dia tuh gitu-gitu kan. Nyampe ya Allah dia kasihan banget digituin. Gitu iya, ya. dia dikesel sendiri. Dan emak-emak tuh memandangnya yang di layar kaca dia sifatnya seperti itu, ya ketemu langsung ya dia tetap jahat. Yang di mata untung aku perannya protagonis iya, ya, bener. jadi gak diserang gitu. Aman ya. Karena banyak dapat cerita dari artis-artis tuh sempat sharing, mereka memerankan antagonis dan ketika ketemu masyarakat di luar dia tetap menjadi pandangan masyarakat ya, tetap menjadi antagonis gitu. Ya secara nggak langsung kan itu berarti keberhasilan buat dia. Bener kalau banget. perannya itu ternyata berhasil membuat orang-orang kesel gitu. Nah di dalam peran kakak nih sebagai artis gini kan, ataupun yang kakak jalani segini, ada nggak sih kesan baiknya yang kakak dapat? Sebenarnya sih suka dukanya banyak. Nah. Tapi lebih seneng sukanya sih ya, lebih banyak sukanya. Karena kalau duka ya itu dijadikan sebagai pengalaman kita aja. Kalau dukanya mungkin kayak capek, atau mungkin bisa jam kerjanya kita nggak tahu, kan nggak beraturan gitu. Sebenarnya itu aja sih yang lebih banyak. Kalau dukanya soal jam kerja, soal kita harus jaga kesehatan, nah capek, itu penting banget ya, gitu aja sih. penting banget. Atau selebihnya ya masalah-masalah kecil aja sih yang sebenarnya itu bisa jadi pengalaman yang ini juga yang bisa membuat kita lebih dewasa lagi di karir kita gitu. Bener. Karena memang kita lihat dunia entertain tuh benar-benar mempunyai rasa kedewasaan ya. Karena profesional dengan waktu, satu terus dengan ketemu orang-orang baru dengan berbagai macam karakter. Dan kita harus bisa, ibaratnya kita nggak bisa membawa masalah kita waktu di mana, misal ada masalah kita dari rumah, dan ketika kita terjun ke dunia kerja kita di entertain ini, kita harus profesional. Benar banget. Gitu. Nah itu pernah nggak sih kakak ngerasain hal itu? Untungnya kalau aku sih sejauh ini berusaha aja sih. Kalau memang aku lagi sedih ya, karena kalau kan balikin dapet peran yang sedih ya bersyukur pas banget gitu, ya. pas. Tapi pas kalau banget. misalnya
sebisa mungkin aku pisahkan sih antara gitu. emosi yang terjadi di dunia nyata dengan peran. Jadi biar ya udah di saat aku lagi syuting ya aku menjadi karakter itu karena memang mood itu penting banget ya untuk penting banget. Apalagi dunia pemeran. Nah, tips nih buat Kak Gita, gimana sih kita terjun ke dunia entertain? Yang penting selalu berusaha, jangan cepat nyerah. Soalnya kalau cepat menyerah ya nggak akan jadi, karena banyak banget prosesnya. Dan setiap kali kita mau mendapatkan pekerjaan di sini biasanya harus melalui proses casting. Jadi kayak jangan pernah bosen, jangan pernah capek, karena ibaratnya bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kayak pokoknya harus tahan banting juga. Betul. Karena di dunia entertain ini bisa dibilang juga lumayan harus tahan banting, karena kalau nggak tahan banting kamu dimarahin sutradara sedikit atau misalnya demam sedikit kan, kita nggak tahu ada dimarahin karena kita mungkin masih jam terbangnya masih sedikit, belum banyak pengalaman, jadi ada kesalahan, ada tekanan dari sini, atau misalnya dimarahin sedikit terus kita mentalnya udah kayak menciut gitu. Jadi jangan gampang nyerah. Harus berusaha belajar ya, karena kalau misalnya menurut aku nih di dunia entertain ini yang penting juga pengalaman dan jam terbang kita. Jadi kalau memang awal-awal itu masih ada rasa grogi itu wajar sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk mengatasi rasa nervous kita gitu, belajar untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah bosan untuk tanya mungkin sama senior, sama sutradara, kayak itu yang kurang apa sih gitu, sebenarnya gimana caranya memperbaiki acting kita, kira-kira tadi dapat nggak ya yang kurang apa gitu. Nah pokoknya jangan malu untuk komunikasi ya Kak. Kalau dunia entertain kayak misalkan merasa diri kita udah bener dan kita harus, kalau emang salah ya udah, dan mencoba yang pentingnya itu mental Kak. Iya benar. Seiring berjalannya waktu pasti nanti kita bisa menemukan sendiri pembelajaran apa nih yang harus kita improve lagi untuk diri kita. Bener banget. Tapi kalau kayak kita sendiri gitu, ada nggak sih cerita yang menarik atau cerita di dalam kayak kita menjalankan dunia peran nih, ada nggak cerita yang menarik banget gitu yang sampai saat ini kayak kita kayak masih inget, entah itu yang lucu, entah itu yang apa gitu? Cerita yang menarik banget sih apa ya, palingan kalau lagi take dulu bisa sampai berkali-kali take gitu, misalnya dulu zaman-zamannya aku masih baru banget, terus kayak emang benar-benar ngerasa grogi, padahal dialognya seharusnya mudah ya, tapi gampang. Kayak kok kayaknya intonasinya menurut saudaranya kurang pas atau terlalu begini gitu, jadinya aku kayak udah berapa kali take itu udah kayak nggak enak sendiri, kita jadi makin panik gitu. Jadi gimana caranya supaya oke, gimana kita latih biar harus belajar lagi nih apa, terus atau misalnya yang penting sih kalau menurut aku pengalaman itu gimana cara aku menghadapi rasa gugup aku di saat awal-awal syuting sih. Karena kalau dulu kan kayak sutradara yang ini galak nggak ya gitu. Nah itu penting banget Kak. Itu penting banget. Karena sempet kayak dibentak sutradara gitu, misalnya ayo dong yang bener dong gitu. Itu pasti pernah, dan itu kayak oke, gimana nih gitu. Karena ketika kita udah menjalankan peran yang kita ibaratnya kita udah latihan nih ya, semaksimal mungkin menurut kita udah bagus banget. Cuman ketika kita munculkan di dunia lapangannya itu sekali kita iya bener, nggak semudah itu. Apalagi ketika kita dapet koreksi dari sutradara, itu membuat kita lebih down banget tuh. Kayak bener. Makanya itu fungsinya kita punya mental baja kalau di dunia entertainment tuh, biar kayak kita nggak gampang ciut. Bener. Lenggowo aja ya, maksudnya ya udah sih emang mati aja sebagai proses. Bener gitu. Nah ketika kakak itu pastikan dulunya tuh enggak, yang tadi kakak bilang enggak semudah yang dibayangkan perjuangan. Ada nggak sih rasa insecure kakak dulu ketika terjun dunia entertain? Sebenarnya kalau insecure nggak ada dulu aja, sekarang juga masih ada rasa insecure ya, karena kan namanya manusia tuh ngerasa ada rasa nggak percaya dirinya tuh pasti ada. Bener banget. Ngerasa ada kekurangan pasti ada. Jadi sampai sekarang pun ada hal yang kayak aduh tapi nggak pede deh, ini kayaknya yang lain mungkin lebih cantik, atau mungkin kayaknya dia actingnya lebih jago gitu. Tapi kalau aku sendiri untuk mengatasi masalah insecure untuk diri aku sendiri ya, aku berusaha untuk pertama aku mengusahakan secara maksimal apa yang aku bisa kasih. Yang pertama itu ya, kalaupun memang kekurangan aku di sini, aku punya kelebihan aku di sini, jadi aku coba maksimalkan
Apa yang aku bisa kasih. Karena mensyukuri dari kelebihan kita ya, bukan memikirkan dari kekurangan kita ya. Bener banget, karena setiap orang punya kekurangan kan. Bener. Jadi apa yang aku bisa kasih untuk orang lain misalnya, atau untuk siapa yang mau dilihat gitu, aku bisa tonjolkan apa yang aku punya. Yang pertama itu, dan kedua aku berpikir positif aja gitu. Kalau memang misalnya dalam pekerjaan nih, kalau misalnya memang itu rezeki aku, pasti nanti datang sendiri. Jadi yang penting aku udah usaha maksimal, aku udah berusaha, udah memberikan yang terbaik dari diri aku. Bener. Terus disertai dengan doa, dan jangan gampang untuk merasa nggak percaya diri, karena setiap orang pasti punya kekurangan Dan punya kelebihannya ya. Iya pasti. Nah itu, nah ketika itu ada nggak sih tips sedikit aja nih Kak, apa ya, pesan nih buat temen-temen semua yang tadi tentang insecure ataupun nggak percaya diri. Kadang kan mereka banyak yang melihat ya, mohon maaf, dengan body shaming. Karena kan dia bisa kadang dia berbicara, wah lu mah enak, pede lah, lu cakep gitu loh, gitu. Gua gini. Nah itu apa sih pesan-pesan buat mereka agar kita tuh ya udah, kita sama-sama berkarya, berjuang, udah buang rasa insecure itu. Kalau menurut aku yang terpenting di diri kita itu, kita yang buat kita rasa nyaman sama diri kita. Yang penting kita sehat. Kalau urusan body shaming ya, yang penting nomor satu kita sehat. Kalau masalah, maaf, kalau misal gendut gitu, bukan berarti kayak gendut itu jelek, tapi bagaimana kita bisa menjadikan diri kita lebih sehat. Oh ternyata kalau misalnya gue gendut, kayaknya kurang sehat juga ya dari segi makanan, mungkin kolesterol atau tekanan darah dan lain segala macamnya. Akan lebih baik dan lebih sehat untuk diri kita sendiri. Jadi motivasinya tuh diubah, bukan karena kayak pandangan orang lain terhadap kita. Betul. Tapi gimana kita bisa memberikan diri yang terbaik untuk diri kita, dengan kita bisa menjaga pola makan sehat gitu misalnya. Itu kan baik juga untuk kesehatan kita. Nah, nilai plusnya mungkin kita bisa dapat badan yang lebih sehat, lebih bagus juga mungkin bentuknya gitu. Dan di dunia peran tuh kan nggak semuanya harus good looking kan? Dan aku percaya itu setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Jadi kalau memang kita nggak punya badan yang tinggi, yang slim gitu kan, loh memang ada porsi yang lain. Mungkin kalau misal untuk mereka yang badannya tinggi, yang badannya kurus, mereka bisa berposisi sebagai model. Mungkin kalau misalnya yang untuk fotogenik gitu, mereka bisa jadi model gitu. Jadi jangan kita pandang yang di pikiran kita tuh untuk menjadi orang lain. Iya benar. Ada porsinya masing-masing gitu. Jadi kayak percaya aja kalau misalnya kita percaya diri, pasti nanti orang juga ngelihatnya akan nyaman juga untuk mereka lihat gitu. Kak Gita, apa sih pesan moral kakak? Ini kan banyak juga teman-teman kita yang di dunia entertain untuk bisa berbagi ibaratnya, apalagi ke yayasan kami, Yayasan Darussalam An-Nur. Motivasi kakak apa sih hal berbagi itu, dan apa pengertian yang kakak dapat dari hal berbagi? Kalau aku sebenarnya aku percaya sih apa yang kita bagi itu nggak akan membuat kita jadi kekurangan. Karena aku juga percaya setiap apapun yang kita lakukan pasti, dan apa yang kita dapat gitu pasti ada hak untuk orang lain juga yang membutuhkan gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya aku ngerasa kalau aku hidup sendiri, aku nggak berbagi sama orang, kok kayaknya hampa juga gitu. Nah betul. Jadi, banget. Kalau kita bisa berbagi dan melihat orang lain senang dengan apa yang kita bagi, tuh kayaknya ada kepuasan sendiri buat aku. Terutama jadi kayak ibaratnya aku bekerja atau aku melakukan apapun, jadi kalau aku merasakan sendiri kayaknya kurang bahagia gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ikut orang-orang lain merasakan kita, kebahagiaan, merasakan apa yang kita dapetin, apa yang kita capai gitu, kayaknya itu benar-benar udah menjadi satu kepuasan gitu loh. Benar-benar bersyukur banget. Benar, karena ketika kita rasa bersyukur itu ketika kita hidup kita bermanfaat ya untuk orang lain ya. Nah, untuk Kak Gita nih, saat ini apa sih yang ingin Kak Gita capai di dunia entertain ataupun kedepannya? Banyak banget. Kalau misalnya belum tercapai sih banyak banget. Aku pengen nanti bisa punya karir yang lebih bagus lagi. Mungkin aku bisa main film dan dengan karakter-karakter yang bagus, yang benar-benar berbeda dari aku yang biasanya. Jadi di luar karakter yang biasanya tuh aku pengen banget. Jadi kayak pengen lihat sisi aku yang berbeda dengan karakter baru.
aku pengen banget sih dapet karakter-karakter yang menantang, Nah. yang mungkin secara looks-nya kelihatan berbeda, atau misalnya aku pengen banget juga kayak apa ya, beliin rumah untuk mama papaku gitu, kayak Amin, banyak banget. Allah. Sebenarnya banyak banget kalau di tercapai. list, banyak banget ya nggak yang belum Amin. tercapai, mudah-mudahan tercapai. Nah, kembali tadi peran yang ingin disampaikan. Apa sih yang pengen banget nih yang kakak mau perankan? Apakah di basic film apa, genrenya apa, dan perannya kakak tuh sebagai apa? Sebenarnya aku tuh pengen kayak di karakter-karakter yang lebih kayak menantang gitu ya, mungkin lebih kayak tomboy atau Fight gitu? karakter iya fight mungkin gitu, atau misalnya karakter-karakter yang secara looks tuh bikin aku beda gitu Dari yang biasanya gitu, entah aku harus potong rambut kah, atau aku ntar diharuskan untuk apa misalnya mewarnai rambut, atau misalnya gemukin. Nah, aku pengen dapet kayak challenge di situ, atau misalnya secara penampilan harus bisa lebih jadi perempuan-perempuan yang kayak high class dengan karakter yang berbeda pokoknya dari keseluruhan. Iya, pokoknya berubah dari zona nyaman yang sekarang ya. Benar banget. Supaya gak terpengaruh lingkungan buruk nih kak. Di dalam dunia entertain kan pasti ada aja hal positif negatif itu. Gimana sih buat filter diri kita menjaganya? Kalau buat aku yang penting sih pertahanan diri kita dulu gitu. Kita harus punya prinsip kalau menurut aku ya, karena hal buruk itu kayak godaan tuh mungkin aja ada, tapi selama kita punya prinsip dan kita memegang teguh prinsip itu, hal apa yang kita boleh dan hal apa yang kita nggak boleh, hal apa yang baik buat kita dan mana yang nggak baik gitu. Jadi selama kita masih memegang teguh prinsip kita itu, aku rasa sih akan lurus-lurus aja, dan yang penting kita bisa memilih teman mana yang baik untuk kita dan mana yang bukan berarti kita jahat sama orang itu, tapi kita bersikap baik, tapi bukan berarti kita bisa ikut terpengaruh. Kita punya batasan ya. Betul. Batasan. Jadi yang penting batasan sih, dan selama kita bisa menjaga diri kita, aku yakin nggak ada masalah sih harusnya. Kita udah sangat banyak banget yang kita bahas nih kak. Dan aku mau tahu nih, yang sebenarnya Kak Gita cita-citakan dari kecil tuh apa sih? Apakah dunia seperti ini? Enggak. Sebenarnya sama sekali enggak kepikiran untuk terjun di entertain. Kalau ditanya dulu pengen cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Pada umumnya anak kecil kan bilangnya gitu ya, dokter. Bener. Cuman ya udah, ternyata pas dijalanin sering bilang tuh nyaman di sini, jadi ya udah aku senang di sini gitu. Terjun aja langsung ya. Apakah memang basic dari mamah nih yang naluri dunia entertain ingin dilakukan sehingga terpancar ke Kak Gita? Mungkin ya, karena ada dorongan awalnya, terus nyaman, seneng, suka juga, jadi ya udah lanjutin aja di sini. Dan kalau udah nyaman jangan ditinggalin ya kak? Iya dong. Aduh. Dan ini terakhir kak, kakak terjun ke dunia peran gini, apakah kakak latihan juga? Kalau untuk latihan ke sekolah khusus acting sih aku enggak. Cuman ya aku lebih banyak belajar aja secara otodidak gitu. Dari pengalaman, dari ya proses aja, yaitu jam terbang aku. Kalau jadi semakin sering syuting, semakin sering banyak latihan dan belajar gitu, semakin ngeliat, mungkin sering nonton film juga. Dari hal-hal yang kayak kita rasa bisa memicu kita untuk belajar gitu, kayak kita nonton adegan ini gitu, film ini, kita merasa kita suka sama dia, mungkin kita bisa ambil positifnya. Karena terpancing ya dengan peran-peran yang kita tonton, yang kita lihat itu menjadi diri kita. Aku pengen jadi seperti itu. Oke, gengs, udah banyak kita sharing-sharing sama Kak Gita. Ya Allah, senang banget. Nah, tadi kan kakak udah cerita ternyata dunia entertain kakak jalanin itu otodidak. Nah, boleh nggak sih nih sebelum kita closing peranin dong satu? Gak bisa deh kayaknya. Aku tuh sebenarnya aslinya pemalu gitu. Jadi kalau misalnya kayak di situ kayak enggak kayak satu kosakata. Ih, apaan? Sama-sama. Lu mah malu-maluin Bang jatuhnya. Satu kosakata aja yang kakak sampaikan dengan karakter kakak. Gak bisa. Gitu. Ciri khas dia. Gitu. Enggak dong, enggak. Dia enggak gitu. Gimana dong? Boleh kayak dikit aja gitu. Oh ya, gimana ya? Aku mau ketawa, oke. And action.
Apa aku harus jadi suaminya? Apa, gengs, apa aku harus jadi suaminya Coba gitu? ya, kamu latihan jadi suami ya. Aduh acting harusnya. Ya gitu ya, iya. Boleh. Jadi nggak bisa. Itu kan lu mau. Ayo coba. Oke, apa nih dialognya apa? Nggak usah, kita adik kakak aja. Oh, di kakak. Adik kakak. Jadi, iya kan, adik kakak kan lucu kan. Jadi konfliknya itu seorang adik sama kakak. Iya kan? Thank you. Iya benar. Konfliknya tuh kayak seorang adik yang kayak diadik tirikan orang tuanya. Jadi kakaknya tuh selalu diberikan apa-apa. Oh, Jadi gitu. iri gitu adiknya. Iya. Hmm. Jadi kamu adiknya apa kakaknya? Aku jadi antagonis, Oh, jadi aku protagonis. Oke. Jadi kamu marahin aku gitu. Oke. Siap. Ntar habis itu kakak ini ya admin aku nangis ya. Hah? Wajar. Alhamdulillah seneng juga duduk di sini. Ayo mulai ya. Mana ini ya. Roll. Ini dong Iya. ya. 3, 2, 1, action. Kak, aku tuh paling gak suka sama kakak deh. Setiap kakak mau, bunda selalu beliin buat kakak. Aku tuh pengennya bunda juga beliin buat aku. Iya, kamu minta aja sama bunda. Bunda pasti ngasih kok. Tapi bunda gak pernah ngasih, Kak. Coba kamu kalau minta sama bunda mintanya kayak gimana? Ya kayak kemarin, bunda beliin kakak. Aku minta, bun, aku juga mau sama kayak kakak. Kerudung itu bagus. Kok mau kerudung? Langsung aja bunda gak kasih. Iya, kenapa aku sebel sama bunda? Aku minta itu nggak dikasih loh, Kak. Soalnya kamu mintanya kerudung. Oh gitu. Salah. Tapi tadi kasih sama bunda. Oh gitu ya. Ya Allah. Guys, Kamu menghibur ya. banget ya di closing ini tadi ngeliat dengan kosakata yang sedikit kayak gitu tuh kayak itu tuh gue lihat ya Allah cepet banget dapetnya. Masa sih? Oh iya. Ya nggak harus Iya. berkosakata banyak ya. Iya, Yang benar. penting feel. Iya benar. Nah, sebelum kita tutup di sini nanti aku sebutkan ketika media DA kita jawab bareng-bareng setiap saat, setiap waktu selalu bahagia. Oke. Kayak kakak pernah ngomong gitu deh. Pernah. Pernah. Setiap saat setiap waktu selalu bahagia. Iya benar, aku pernah bikin Pernah. videonya. Ada tuh di IG, viewersnya Oh, iya. juga banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Gita Makasih juga semuanya, makasih. udah mau Mas, hadir mau nanya main. dong. Apa? Boleh. Mau nanya nih. Apa? Kak, masa kecilnya itu pernah nggak sih Kak, kakak tuh makan telur gulung gitu? Kayak gitu. Pernah dong. Suka ya telur gulung yang di abang-abang kan Iya. pakai sambal. Pernah. Oh, pernah tepuk tangan. Pernah dia. Dan kakak gini, masa kecilnya pernah ngerasain gak sih kalau mau mandi itu kita ngambil gayung dulu, Ya ngambil gayung. nuangin ke sanyo. Maksudnya gimana rasanya? Siapa sih gitu? Udah nggak pernah sih kayaknya. Kayaknya ente doang nggak Pak. Saya nggak Skip. pernah kayak gitu Pak. Enggak, kayaknya hidup gue susah banget ya kalau kayak gitu ya. Atau enggak mandi pakai gayung yang udah robek. Jadi kalau mandi tuh bolong gitu, jadi kita harus cepet-cepet gitu. Ini beli yang baru dong gayungnya. Kena mental gua. Kalau ini di selokan WC ada kayak sampo Pantene saset gitu nyempil. Pentin lagi. Nggak pernah. Nggak pernah Pak. Enggak, emang dia cocok. Nggak susah kayak Makanya gitu. gampang terjun dunia entertain ya. Tapi makan telur gulung ya, tim telur gulung. Iya. Kalau ini pasangan narik. Apa tuh? Ini yang di SD kan. Kakak pernah SD kan? Pernah dong. Iya kan, di situ ada tukang mainan kan. Tuh di situ ada kayak pasang-pasangan tali yang ditarik dapat Tamiya gitu, pernah. Oh, nggak pernah. Buset deh. Jadi kak kita kayak SD-nya jauh juga nih. Beda. Iya. Ketahuan umur. Kalau gambar dinilai gitu. Hah? Gambar Gambar apa nih? ya kayak gambar ngewarnain gitu. Oh iya, itu masih. Abang-abang. Udah berhadiah sama abang itu di nilai. Pernah nggak? Enggak. Pernahnya itu zaman kapan sih? Pernah. Ya, zaman kapan, gengs? Pernahnya yang ini yang ada apa?
yang bisa dibentuk-bentuk itu ada ayam, ada trompet. Oh, gulali. Iya, yang warna-oranye sama hijau. Iya itu. Yang kayak sama abangnya diambil kan dicemak-cemak Iya. gitu kan. Iya. Emang dicemak, pokoknya dibentuk. Iya. Nggak dicemak-cemak juga sih. Iya dibentuk-bentuk pakai tangannya kan. Iya, pokoknya bisa jadi bunga, trompet, Iya, gitu-gitu. iya. Ya kan? Dan tahu nggak rahasia kita sampai kuat sampai ke sini? Kenapa? Itu dari abang-abang gulali. Iya, bener ya. Imunnya makin kuat ya. Setuju. Vitaminnya di situ. Iya. Karena Karena abang-abangnya kayaknya tuh Untuk anti-stis. iya bener ya. Jadi kita apalagi ada sampai ditiup tuh sampai bikin balon kita makan sama dia ditiup-tiup ini. Terus kita makan ya. Itu enak aja ya. Itu gurihnya di situ tuh ya. Tapi kalau sekarang gimana ya? Udah nggak ada deh kayaknya, masih ada nggak sih? Masih ada. Masih Masih kayaknya ada. Oke. Ya Allah, makin kesini makin seru banget ya ngobrolnya ya sama Kak Gita. Semoga Kak Gita setiap hajat dan cita-citanya tergabul Amin. dalam waktu cepat. Amin. Dan untuk Bapak Sutradara, coba dong kasih peran yang lebih menantang. Jangan lupa. Thank you, terima kasih banyak untuk sahabat Media DA untuk menyaksikan Lucky Story. Dan pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Media DA setiap saat, setiap waktu selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.